Jadi baik adik-adik, hari ini kita belajar materi tentang gerak lurus. Sebelum kita tahu apa itu gerak lurus, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu gerak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik pasti pernah ketemu orang yang berjalan, benda yang jatuh, mobil yang melaju. Itu adalah contoh dari gerak, di mana gerak itu adalah suatu perubahan tempat atau kedudukan pada suatu benda dari titik kesetimbangan awal. Misalnya pada mobil yang melaju tadi, mobil awalnya itu kan diam, setelah itu dia berjalan dan mengalami perubahan tempat. Nah, itu dinamakan dengan gerak. Misalnya orang berjalan itu adalah contoh gerak. Adik-adik, pada gerak ini kita juga mempelajari jarak dan perpindahan kecepatan dan kelajuan. Nah, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar. Dikatakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Dikatakan besaran vektor karena memiliki arah dan nilai. Nah, di sini adalah contoh jarak dan perpindahan. Andi berjalan dari titik A ke B sejauh 8 meter, kemudian belok ke kanan sejauh 6 meter dan berhenti di C. Total perjalanan yang ditempuh Andi adalah 8 meter ditambah 6 meter, jadi 14 meter. Ini disebut sebagai jarak yang ditempuh Andi. Berbeda dengan jarak perpindahan Andi. Posisi mula-mula Andi berada di A dan posisi akhirnya ada di C, yang besarnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi kita akan masukkan nilai tadi, yaitu jarak pertama yang ditempuh Andi itu 8 meter, jadi kita tulis 8/2, dan jarak kedua yang ditempuh Andi tadi itu 6 meter, jadi 6/2. 8/2 64 dan 6/2 36. Jadi akar 64 tambah 36 adalah akar 100. Jadi akar dari 100 yaitu 10. Jadi Andi mengalami perpindahan sejauh 10 meter. Adik-adik, kita akan masuk pada kecepatan dan kelajuan, di mana kelajuan merupakan berapa jauh sebuah benda berjalan dalam selang waktu yang diberikan. Sementara kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Adik-adik, kecepatan juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, di mana kecepatan rata-rata yaitu suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu dan dalam geraknya tidak pernah berhenti meskipun sesaat. Biasanya benda tersebut tidak selalu bergerak dengan kelajuan tetap. Kecepatan rata-rata merupakan hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Jadi rumusnya yaitu V sama dengan X2 kurang X1 per T2 kurang T1, atau V sama dengan delta X per delta T. Kecepatan sesaat suatu benda merupakan kecepatan benda pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan, kita perlu mengukur jarak tempuh dalam selang waktu atau delta T yang sangat singkat, misalnya 1/10 sekon atau 1/50 sekon. Yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut, yaitu V sama dengan delta X per delta T dengan delta T-nya sangat kecil atau mendekati 0. Adik-adik, kita akan masuk pada percepatan, di mana percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Percepatan bernilai positif ketika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu dan bernilai negatif ketika kecepatan benda berkurang dalam selang waktu tertentu.
Percepatan dibagi menjadi dua juga, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata merupakan hasil bagi perubahan kecepatan dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut, atau secara matematis dituliskan A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Percepatan sesaat merupakan perubahan kecepatan dalam waktu sangat singkat. Untuk menghitung percepatan perlu mengukur perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat atau mendekati nol. Secara matematis dapat dituliskan dengan A sama dengan delta V per delta T dengan delta T-nya sangat kecil. Adik-adik, kita akan masuk pada gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan adalah suatu benda pada lintasan dengan kecepatan tetap. Pada gerak lurus beraturan, percepatan benda adalah nol. Besarnya kecepatan gerak lurus merupakan hasil bagi perpindahan dengan selang waktu, atau V sama dengan S per T. Di sini ada grafik hubungan kecepatan dalam waktu, di mana di sini ada V1, V2, dan ada T1 dan T2-nya. Berikut adalah hubungan antara perpindahan dengan selang waktu. Di sini terlihat bahwa grafik kedudukan X terhadap selang waktu T berbentuk garis lurus dan miring melalui titik asal nol. Kemiringan pada grafik menunjukkan kecepatan tetap dari GLB. Makin curam kemiringannya, makin besar kecepatan benda yang diselidiki. Jika perubahan kedudukan dinyatakan dengan selang waktu, maka kita dapat menyatakan hubungannya sebagai berikut, yaitu V sama dengan delta X per delta T. Yang kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB merupakan gerak yang lintasan lurus dan kecepatannya setiap saat berubah secara beraturan. Rumus GLBB ada 3, yaitu pertama, VT sama dengan V0 kurang A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0T kurang 1/2 A kali T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 kali A kali S.